Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Fitri, NIM 2018-14-30-93, kelas 6C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Apresiasi Sastra Anak dari Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menceritakan legenda atau cerita rakyat dari daerah saya yang berjudul Puyang Gadis. Nah, baiklah, langsung saja, selamat menyaksikan. Legenda Puyang Gadis Empat Lawang merupakan salah satu legenda yang sangat terkenal di semua sudut Empat Lawang. Masyarakat saling Keruani dan saling Kerawati ini tidak asing lagi dengan yang namanya legenda tersebut. Nah, dari penamaan tokoh dari legenda ini banyak versinya, tetapi tidak mengubah esensi dari cerita tersebut. Nah, berawal dari kisah seorang gadis yang cantik jelita yang lahir di desa Kupang. Desa tersebut kini berada di Kecamatan Tebing Tinggi, yang berjarak 2 km dari perumahan Bupati Empat Lawang. Diberi nama Kupang ini karena konon katanya menurut masyarakat desa tersebut banyak ditumbuhi tanaman kupang. Nah, masyarakat banyak beranggapan bahwa nama si gadis ini sebagai Siti Rohina, ada juga yang menyebutkannya sebagai Siti Lamjana dan Rahima. Namun terlepas dari semua itu, ia merupakan seorang gadis yang dijuluki sebagai kembang desa Kupang. Nah, Siti Rohina ini selain dikaruniai kecantikan lahir dan batin, tidak juga selain dia cantik dan menawan, ia mempunyai hati dan akhlak yang baik. Dia tidak pernah sesekali meninggikan hatinya atau sombong. Nah, di sini Siti Rohina ini tinggal bersama kakak kesayangannya. Nah, kakak kesayangannya ini dinamakan sebagai Bujang Juaro. Nah, Bujang Juaro ini memiliki ilmu silat yang tidak ada tandingannya atau hebat ya. Nah, karena kehebatannya inilah masyarakat mengenal kakaknya juga. Nah, ibu dari Bujang Juaro dan Siti Rohina ini sudah lama tiada, sehingga mereka tinggal berdua. Pada suatu pagi, Siti Rohina ini bersama teman-temannya mandi di sungai yang berada di dekat desa Kupang ini. Nah, saking asiknya mereka mandi, tanpa sengaja Siti Rohina ini menghanyutkan tengkuk labu miliknya. Nah, tengkuk labu ini biasa digunakan Siti Rohina untuk meletakkan perlengkapan mandinya. Nah, jam berganti hari berganti minggu, tengkuk labu milik Siti Rohina ini sudah terbawa arus sampai ke sungai kota Palembang. Di suatu sore, terdapat kapal yang sangat besar yang melintasi sungai Musik kota Palembang. Nah, kapal besar ini milik seorang Sunan Palembang. Ia merupakan seorang sunan yang paling kaya raya di kota Palembang. Salah satu prajurit Sunan Palembang ini melihat benda aneh yang mengapung di sungai Musi tersebut. Kemudian ia diperintahkan Sunan Palembang untuk mengambil benda ini, dan setelah diambil dari sungai, mereka heran. Sunan Palembang dan seluruh pengawalnya pun heran mengenai nama dari benda ini dan siapa pemilik dari benda ini. Sehingga Sunan Palembang pun penasaran mengenai nama dan pemiliknya. Ia pun memerintahkan pengawalnya untuk mencari seorang peramal yang sangat hebat. Nah, tanpa banyak waktu atau tanpa bertunggu lama, seorang pengawal pun mendatangkan seorang peramal yang sangat hebat. Bahkan masyarakat
pun sudah mengenal peramal ini. Nah, peramal ini pun mengambil benda ini dan langsung mengeluarkan mantra-mantra yang cukup terdengar asing dan aneh di telinga Sunan dan para pengawalnya, yang hanya bisa diartikan oleh peramal tersebut. Tak butuh waktu lama, Sunan pun mengatakan bahwa apa nama benda ini dan siapa pemiliknya. Kemudian peramal pun menjawab bahwa nama dari benda ini adalah tekuk labu yang biasa digunakan untuk meletakkan perlengkapan mandi. Sedangkan untuk pemiliknya ini, ia merupakan seorang gadis yang cantik jelita yang berada di desa Kupang. Nah, sehingga Sunan Palembang ini mendengar pemiliknya cantik jelita itu, ia pun semakin bersemangat dan semakin penasaran ingin mengunjungi Siti Rohina ini. Keesokan harinya, Sunan Palembang dan bersama para pengawalnya pun pergi mengunjungi Siti Rohina ke desa Kupang tersebut. Nah, setelah sampai di tujuannya, tanpa berbasa-basi, Sunan Palembang pun menyuruh pengawalnya untuk bertanya kepada salah satu nelayan yang menangkap ikan mengenai keberadaan rumah Siti Rohina ini. Nah, sehingga seorang nelayan pun menunjukkan arah rumah Siti Rohina ini. Nah, sesampainya di kediaman Siti Rohina ini, Sunan Palembang tidak mendapati atau tidak bertemu dengan Siti Rohina ini, hanya bertemu dengan Bujang Juaro saja. Bujang Juaro ini kakak dari Siti Rohina ini. Nah, tanpa berbasa-basi, Sunan Palembang ini menyampaikan maksud dan keinginannya datang sengaja berkunjung ke sini untuk mempersunting atau memperistri Siti Rohina ini. Sontak saja Bujang Juaro ini terkejut karena setahu dia bahwa Sunan Palembang ini sudah mempunyai banyak selir, sehingga ia tidak rela bahwa adik kesayangannya nanti dipersunting oleh Sunan Palembang ini. Sunan Palembang pun merasa kecewa karena ia tidak bertemu dengan Siti Rohina yang merupakan gadis pujaannya atau gadis yang ia dambah-dambakan. Sehingga ia pun berkata kepada Bujang Juaro bahwa ia 3 hari ke depan akan kembali ke desa tersebut. Ia ingin bertemu dengan Siti Rohina. Nah, sehingga setelah ia menyampaikan maksud dan tujuannya ini tadi, Sunan Palembang dan bersama para pengawalnya kembali ke kota Palembang. Tak butuh waktu lama, Siti Rohina pun pulang dari menangkap ikan. Kemudian Bujang Rajo pun menyampaikan secara langsung atau bercerita secara langsung kepada Siti Rohina bahwa telah datang seorang Sunan Palembang yang akan mempersuntingnya. Sontak saja Siti Rohina tidak mau menerima pinangan dari Sunan Palembang ini. Setelah Bujang Juaro menceritakan semua cerita ke Siti Rohina, kemudian mereka berdua terdiam sejenak, memikirkan bagaimana caranya untuk menghindari Sunan Palembang ini. Nah, Bujang Rajo pun mempunyai ide bahwa Siti Rohina ini harus bersembunyi di desa sebelah, atau desa tersebut sekarang dinamakan Desa Batu Pance. Nah, tibalah di hari yang dijanjikan, Sunan Palembang dan beserta seluruh pengawalnya pun kembali ke desa Kupang lagi untuk menemui Siti Rohina ini. Nah, setelah mereka tiba, Sunan Palembang lagi dan lagi tidak bertemu lagi dengan Siti Rohina. Sontak saja Sunan Palembang ini merasa sangat kesal dan marah karena ia melihat wajah dari Bujang Juaro ini seperti tidak ingin ia datang ke situ. Sontak saja
Sunan Palembang ini memerintahkan seluruh pengawalnya untuk menyerang Raja Juaro ini. Sehingga Raja Juaro dan para pengawal Sunan Palembang ini berkelahi. Nah, karena kehebatan dari Bujang Juaro ini, maka seluruh pengawal dari Sunan Palembang ini akhirnya dikalahkan oleh Bujang Juaro. Nah, dengan perasaan marah, Sunan Palembang dan seluruh pengawalnya pun kembali lagi ke kota Palembang. Nah, Bujang Juaro ini memerintahkan Siti Rohina ini untuk kembali lagi ke desa Kupang. Mereka menyusun strategi dan siasat untuk bagaimana cara Siti Rohina ini agar tidak bertemu dengan Sunan Palembang ini. Nah, Bujang Juaro dan masyarakat setempat mendapatkan sebuah ide bahwa mereka akan menggali lubang untuk menyembunyikan Siti Rohina ini dari Sunan Palembang ini, yang mereka buat nantinya di belakang rumah Bujang Juaro sendiri. Nah, alhasil Sunan Palembang bersama para pengawalnya terus saja datang ke Kupang, terus membawa kekecewaan karena tidak bisa bertemu dengan Siti Rohina. Pada suatu pagi, Sunan Palembang beserta para pengawalnya kembali lagi ke desa Kupang. Bergegaslah Bujang Rajo dan warga desa menyembunyikan Siti Rohina, sehingga kali ini Sunan Palembang merasa kesal dan geram karena ia lagi dan lagi tidak bertemu dengan Siti Rohina. Nah, kemudian Sunan Palembang lagi dan lagi kembali ke kota Palembang dengan tangan kosong. Tersentak dan tersadar, Bujang Juaro mengingat bahwa ia lupa memberikan bambu yang digunakan untuk Siti Rohina bernapas. Ia lupa dan langsung saja berlari ke belakang rumah bersama warga desa, kemudian menggali lubang yang tempat persembunyian Siti Rohina tadi. Setelah digali, ternyata tinggal sehelai baju dari Siti Rohina. Dan kemudian tiba-tiba suara gaib dari Siti Rohina pun terdengar. Wahai anak cucuku, jika nanti ada anak cucuku yang melebihi kecantikanku, maka ia tidak akan panjang umur dan ia akan mati dalam usia muda. Karena saya tidak ingin mereka sama seperti saya. Seperti itulah suara gaib dari Siti Rohina. Sehingga masyarakat kini masih sangat meyakini legenda Puyang Gadis tersebut. Terbukti hal aneh yang ada di kuburan Puyang Gadis ini, bahwa setiap tahunnya kuburan Puyang Gadis ini akan meninggi beberapa sentimeter. Nah, sehingga masyarakat sampai saat ini masih mengenal atau masih percaya dengan legenda Puyang Gadis tersebut. Nah, itu saja cerita legenda daerah Kabupaten Empat Lawang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.